Yang terakhir, ini kemuliaan. Kemuliaan yang berhubungan dengan perkumpulan majelis ilmu kayak gitu. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyahtua." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, niatnya buat hadir ke majelis ilmu, niatnya buat cari ilmu, kata Nabi SAW, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia langkahkan tuh kaki. Makanya saya ajarkan itu. Ini acara di sini sebulan sekali, minggu kedua. Pasang niat mau hadir taklim lagi di sini dari entar habis ini. Jadi dari entar kita bubar sampai besok kita datang lagi ke sini, insya Allah kalau umurnya Allah sampein sehat afiat. Itu nggak berhenti itu, Allah ampunin dosa kita, Allah ampunin dosa kita. Barokah niatnya itu. Ajib nggak? Makanya dikatakan nggak ada kenikmatan yang setara yang dapat menandingi nikmatnya ngaji. Nikmatnya ngaji, datang ke majelis ilmu. Lu belum ngapa-ngapain aja, bahasanya. Lu belum ngapa-ngapain, baru niat mau ngaji doang. Belum ngelangkah kakinya udah diampunin dosanya sama Allah. Dosanya udah diampunin sama Allah Ta'ala. Bagaimana kalau udah terrealisasi? Bagaimana kalau udah ngelangkah tuh kaki? Bagaimana pas sampai? Makanya kita nggak heran kalau dengar baginda Nabi SAW itu bilang di dalam sabdanya, orang itu kalau keluar dari rumahnya nuntut ilmu, secara nggak dia sadarin, itu malaikat ngerbahin sayapnya buat dijadiin alasan jalannya. Biar kata kita ngerasa kita taunya jalan di atas aspal, tapi pada hakikatnya kita lagi jalan tuh di atas sayapnya malaikat. Waridwan bima yasna lagi. Udah begitu ridha lagi nih malaikat dengan apa yang kita perbuat, kita injek dia ridha. Nggak sampai di situ aja. Kata baginda Nabi, semua makhluknya Allah dari yang bandai mati sampai binatang, sampai hatta hitanal bahar, sampai binatang yang hidup di dalam air, yastaghfiruna, memohonkan ampunan maghfirah buat dia. Kita sih nggak sadar, keluar dari rumah ngaji, kita nggak tahu tuh. Si tembok, batu, pohon, binatang, semua istighfarin kita. Benar. Kurang nikmat apa coba? Amalan ibadah yang belum dilakukan, baru pasang niat udah dikasih bayaran sama Allah. Dibayar apa? Diampunin dosanya. Lah kita orang kerja sama kita belum kerja, kita kagak gaji. Lah kalau Allah beda. Makanya kata Habib Ali Habsyi, kalau niaga sama Allah Ta'ala nggak ada kata rugi itu. Isinya untung semua. Isinya untung semua, nggak ada bakal ruginya. Ente 1 perak nggak bakal rugi sama Allah. Lah gimana mau rugi? Baru pasang niat, belum ngamalin, udah diampunin sama Allah, udah dibayar. Dan bukan berarti ntar kalau ngamalin terus udah selesai nggak dibayar lagi sama Allah, terus dibayar sama Allah Ta'ala. Syuh hadirin, nikmatnya tuh kayak gitu. Nikmatnya kayak gitu. Makanya dikatakan la syai'ah yasuru qalban nabi mithla talabil ilmi wa amali bih. Gak ada amalan, gak ada sesuatu yang dapat membahagiakan hati baginda Nabi SAW itu seperti nuntut ilmu serta mengamalkan ilmu.
Dua hal ini adalah dua hal yang paling dapat membahagiakan hati Nabi. Makanya siapa orang yang kepengen banget nyenengin hati Nabinya, gak usah repot-repot, ente kayak gini aja nih. Kayak gini, ngaji, dapat ilmu, amalin semaksimalnya, semampunya kita. Mana yang enak kita amalin dulu. Kalau kata Habib Umar bin Hafid, ente kalau mau ngamalin amal ibadah, ya enggak, cari yang paling enak dulu deh, di luar yang wajib nih. Ente dapat ilmu, ente lihat, ini yang sekiranya ente mampu amalin duluan, ente kedepanin. Nanti yang agak berat-berat nyusul, niatin buat disusul. Paham ya? Masya Allah, nikmat. Datang diampunin, baru niat udah diampunin, datang diampunin, pulang diampunin. Yakin nggak begitu? Wah, kalau aneh mah yakin banget 100%. 1 miliar %. Yakin bener. Yakin banget. Lawang nabinya sendiri kok yang bilang ini bu'ithu mu'aliman, saya diutus sebagai mu'alim kok, sebagai pengajar. Kita nggak sadar, kita duduk kayak gini ngaji, ente dengerin anak ngomong. Dulu sahabat sama Nabi kayak gini, Nabi ngajar, sahabat dengerin. Nabi ngomong, sahabat dengerin, kayak gini. Sama persis begini, cuman tempatnya aja beda. Kalau kita di Mardani, Nabi enggak. Nabi di Madinah, Habib Ali di Mardani, sama-sama M depannya. Enggak Jididin, begitu ya. Ngerti nggak? Allahumma nikmat, Allahumma nikmat. Nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat betul. Paham? Siap bahagiain hati Nabi? Siap bahagiain hati Nabi? Ini dikatakan sama ulama, ente kalau pengen Allah redho, ente bikin redho Nabi. Kalau ente pengen Allah senang sama ente senengin Nabi. Kalau ente pengen dicinta sama Allah, ente bikin Nabi cinta sama ente. Kalau ente kepengen disapa sama Allah, bikin Nabi sapa ente. Kalau ente pengen dirangkul sama Allah, ente pengen diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, deketin Nabi udah, pokoknya gak ada yang lain. Udah itu aja udah. Saya belum lama ngomong sama guru saya, Syekh, anaknya pas sakit ini kan mau ngapa-ngapain susah. Paling yang bikin saya senang kemarin sebelum aneh bisa kemana-mana, paling yang bikin aneh senang, aneh duduk di ruang kitab, aneh ada ruang perpustakaan kecil, aneh duduk situ, aneh liatin kitab. Tapi subhanallah, aneh bilang, aneh dapat maklumat yang selama ini aneh nggak dapetin. Waktu aneh baca kitab itu, ada satu hadis Nabi bilang, sabar, kata Nabi, sabar sedikit, capek sedikit nggak apa-apa, letih sedikit nggak apa-apa. Letih, capek, pusing, mumet, pegel dikit nggak apa-apa, sabar, kata Nabi. Sampai kapan? Sampai besok ente jumpa sama ane di telaga ane, kata Nabi. Kata ane punya guru. Terus yang dipahamin apa, Beb? Iya, ane lihat kitab-kitab ini semua ini. Oh, intinya cuma satu intinya. Intinya cuma satu apa? Itu nyibukin diri dengan cara yang terpuji, dengan cara yang ngejauhin diri kita dari dosa. Ya, kita ngaji, kita baca kitab, kita ngajarin orang, kita berusaha ngamalin ilmu. Kita sibukin diri kita biar nggak berasa ngabisin umur, tahu-tahu besok udah ketemu Nabi. Intinya begitu doang. Nggak perlu talim alim-aliman tuh, nggak perlu. Yang penting tahu ilmu, udah selesai. Alim-aliman, aneh ngapalin 1000 kitab, nggak perlu itu. Paham? Yang penting dapat satu ilmu, amalin biar jadi orang soleh. Solehnya pakai ilmu, ibadahnya pakai ilmu. Tahu satu ilmu, ajarin ke orang. Sampai kapan? Sampai mati. Mati besok kita ketemu Nabi, habis selesai. Ketemu Nabi kita punya muka. Nah, pantas muka gue nih ketemu sama Nabi nih. Enggak, gue ngabisin umur kayak caranya Nabi. Nabi ngabisin umur. Nabi ngabisin umurnya. Caranya pakai apa?
Pakai cara apa? Berjuang buat umatnya. Berjuang buat umatnya sampai mati Nabi. Sampai wafat Nabi. Bayangin ente. Nabi memperjuangkan kita, umatnya, pakai umurnya, pakai darahnya, pakai darah sahabatnya, dan lain-lain sebagainya. Darah cucu-cucunya. Kita berjuang buat Nabi, membahagiakan hati Nabi, pakai darah. Enggak. Kita enggak kayak saudara-saudara kita di Palestina, pakai darah mereka. Jagain Masjidil Aqsa buat kita ini, buat kemuliaan agama kita, pakai darahnya. Sadar nggak kita ke situ? Masa kita yang kayak begini masih mau malas-malasan ngaji? Datang ta'lim malas. Besok mati pengen dapat syafaat Nabi. Waduh, bikin malu yang kayak begini. Bikin malu. Kalau nggak punya muka silahkan minta syafaat ke Nabi. Tapi kalau masih punya muka, masih punya malu, siapin tuh muka. Bikin muka cakep dulu. Biar enak ketemu sama Nabi. Ente mau ngaji kesini aja pakaiannya rapi, baru siapin, mandi dulu, cuci muka dulu. Biar kata ntar kena debu jalanan lagi, dekil-dekil dikit nggak apa-apa ya nggak. Yang penting kan rapi. Sama besok bukan ketemu Habib Ali di sana. Di sana mau ketemu Nabi kita. Ketemu Nabi yang bakal bawa kita ke surga. Kalau nggak lewat beliau, nggak bakal nyampe kita ke surga. Paham tuh? Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya da'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa laka min wa laka syarafu ala kulli hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.